Ya, pertama terima kasih buat PSBB Ministry ya yang menjadi panitia atau inisiator dari acara ini ya. Sepertinya Pak Gun waktu itu di WA Group melihat saya akan ada seminar seperti ini on-site yaitu pada tanggal 13 Desember nanti ya, tempatnya di Jakarta Pusat. Nah, terus ada permintaan dari Pak Gun, ini yang malam dibikin tema ini aja gitu ya. Oke, sepakat gitu ya. Nah, saya hubungin sekaligus terima kasih juga untuk dari Salad Master ya, yang nanti akan memberikan demo pembelajaran masak sehat. Nah, dari saya pendek saja karena nanti saya pengen kita lebih banyak ditanya jawab ya. Kita lebih banyak ditanya jawab. Nah, karena ini sebenarnya acara dari ibadah PSBB, kita akan sebentar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan melakukan pembelajaran karena kami percaya Tuhan punya kehendak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Di sorga adanya kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan. Maka tentunya Tuhan juga menghendaki kami di bumi ini sehat, bahagia, sebagaimana di sorga. Menghadirkan sorga di bumi ini, dan salah satunya lewat pembelajaran hidup yang sehat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dari pola hidup sehat yang sebenarnya komunitas lintas agama ya, tapi saya jarang sekali ngepost di WA grup pola hidup sehat itu sebuah kegiatan ibadah ya, cuma ibadahnya memang tentang membahas tentang kesehatan ya. Dan ayat yang saya ambil pun juga hanya satu ayat, selebihnya saya akan sebut ada tertulis ya, prinsip-prinsip dari Alkitab. Nah, maka yang menjadi tema hari ini adalah ayat yang ada dalam kitab Yehezkiel. Ya, sebentar saya buka, saya share dulu. Saya baca dari kitab online saja, gampang nyarinya, ya, yaitu dalam kitab Yehezkiel. Dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-47 ayat 12. Ya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu dapat air dari tempat yang kudus. Itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, saya cuma ambil prinsipnya saja bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa yang namanya daun, buah, makanan itu bisa menjadi obat. Nah, saya menggunakan sebuah ilustrasi cerita pabrik mobil ya. Pabrik mobil itu ada mobil yang tentunya dibuat SOP-nya, manual book-nya ya. Ini diisinya boleh Pertalite gitu ya. Tapi mobil tertentu ya, dia dalam manual book-nya itu ditulis ya harus menggunakan Pertamax gitu. Ya contohnya misalnya Rolls-Royce, BMW, Mercy gitu ya harus menggunakan Pertamax. Kalau yang harusnya menggunakan Pertamax, BMW, Mercy, Rolls-Royce itu diisi Pertalite bisa jalan nggak ya kira-kira ya? Ya tentu bisa ya, bisa jalan ya. Tapi kalau dipakainya Pertalite terus-terusan, harusnya misalnya 10 tahun itu masih bagus, nah, ntar 5 tahun udah rusak gitu ya. Karena tidak diisi makanan atau bensin, solar, Pertalite sesuai SOP-nya. Nah, yang bikin mobil itu pabrik mobil. Yang bikin manusia itu Tuhan ya, dan Tuhan itu sudah bikin manual book sebenarnya ya. Banyak kalau soal makanan ya, ada ayat yang lain dalam kitab Kejadian misalnya segala biji-bijian itu menjadi makananmu. Maka banyak orang, kalau saya ini kan sekarang sering ngetes kesehatan ya dengan alat yang cukup canggih menurut saya, bisa ketahuan ya kurang vitamin, kurang mineral, kurang asam amino. Nah, karena apa? Karena buah-buahnya udah nggak organik lagi. Ya, tanahnya pun sudah kebanyakan tidak dipupuk dengan pupuk-pupuk eh, yang alam seperti pupuk kandang, kompos ya. Akhirnya sama-sama buah apel, kalau dulu misalnya mengandung 10 vitamin C, sekarang tinggal 2 kira-kira gitu ya. Itu ada penelitian seperti itu. Nah, akhirnya buah-buahannya pun juga sudah nggak sebagus kualitas yang dulu. Maka hasil tes hari-hari ini yang saya ada lakukan lebih dari 2.000 orang itu cukup menarik, bahwa orang merasa makan cukup, buah cukup, sayur cukup, tapi vitaminnya kurang. Ya. Nah, lalu biji-bijian. Nah, beras itu sebenarnya termasuk biji-bijian, tapi kan di
digiling sampai diselap sampai bekatulnya habis, sampai kulitnya habis. Makanya banyak orang sekarang mencari biji-bijian yang masih ada kulitnya. Seperti apa? Chia seed, flax seed, pumpkin seed, sunflower seed. Karena itu sumber beberapa vitamin B. B1, B2, B3, B6, B12, bahkan sumber asam amino, ya, sumber protein. Ya, di kedelai ada lisin, di biji-bijian itu ada tritopan yang penting buat tidur pulas. Ya, ada treonin dalam biji-bijian yang penting untuk tubuh fungsi detox. Dan ternyata banyak orang kekurangan itu. Ya, kenapa? Yang bisa juga karena biji-bijiannya udah nggak lengkap. Tapi bisa juga oleh rusaknya di dalam proses pengolahannya. Tapi kita bicara bahan bakunya dulu. Bahkan sekarang banyak buah yang tidak mengandung biji. Maka kalau saya beli apel yang ada bijinya, ya beli jeruk yang ada bijinya. Karena memang Alkitab berkata, segala biji-bijian menjadi makananmu dan segala buah-buahan yang berbiji. Jadi kalau cari jeruk yang ada bijinya, kecut Pak Jarot, bagus, vitamin C-nya tinggi, harganya murah, ya kan? Nggak ada bijinya, rasanya manis, harganya mahal, vitamin C-nya sedikit, gulanya banyak. Nah, gula itu makanan kanker, gula itu jadi diabetes. Jadi carilah makanan seperti yang diatur oleh Alkitab. Sekali lagi, kalau beli mobil ada manual booknya, ya ini diisi pertalite, diisi solar. Yang ngerti diisi apa itu ya yang bikin mobil, ya jangan Anda karena punya mobil, ya, Anda punya badan, ya terserah saya, ini mobil saya, ya terserah saya, ini badan saya, ini mulut saya, mau makan apa aja terserah saya, ya ada namanya melanggar SOP ya. Tuhan berfirman biji-bijian menjadi makanan, segala buah yang berbiji menjadi makanan. Lalu daging ya, ada lagi aturan Alkitab ya. Ini daging-daging ini jangan dimakan gitu kan. Misalnya babi, anjing, kucing, segala binatang yang memamah biak tapi tidak berkuku belah tapi nggak memamah biak. Nah itu ya intinya ya pokoknya binatang yang disebut unclean, tidak bersih. Makanya Dokter Elizabeth Subrata itu mengajarkan itu makanan-makanan itu semuanya memicu radang. Nah, radang itulah yang memicu sakit. Radang tenggorokan ya batuk, radang payudara kanker payudara, radang di ovarium bisa kista ovarium dan seterusnya. Jadi makanan itu memicu radang. Nah, yang memicu radang lagi adalah bukan hanya soal makanannya, tapi pengolahannya yang salah ya. Makanya kalau saya itu sekarang ini misalnya tes banyak pasien ya, yang ternyata dalam tubuhnya itu ada timbel, ada merkuri, ada arsenik. Nah, timbel merkuri dari mana itu? Dari alat masak, dari pancinya, dari tumblernya, ya maka saya pakai tumbler ini ya. Oh sebentar, ini kalau di blur jadi nggak muncul sebentar. Saya eh, supaya saya nggak blur ininya dulu ya sebentar. Jadi di tumbler, panci itu bisa menjadi sumber timbel merkuri. Makanya kalau beli tumbler ya misalnya pilih tumbler ya itu kalau misalnya beli yang di supermarket, beli di mall itu yang 314 ke atas. 306 jangan, 314 jangan, ada kode. Kodenya itu di dalam botolnya atau di dasarnya ya. Itu seberapa murni titaniumnya ya. Nah, kalau saya pakai yang 360. Ya, 360 itu misalnya ada yang dari Salad Master, kalau ini saya dari pihak lain ya. Itu harganya kalau Salad Master 980.000. Kalau saya punya ini yang 1,8 juta. Dia germanium dan batu giok. Saya punya satu lagi yang impor dari luar negeri itu titanium murni juga itu 1,9. Itu baik panas atau dingin aman. Dan itu titanium murni itu stainless steel murni, itu standar farmasi ya. Kalau dokter Elizabeth Subrata menggunakan istilah titanium 360 ya. Kalau di Google nanti dibilang nggak ada tuh 360, itu istilah marketing gitu ya. Istilah marketing untuk menunjukkan bahwa 360 derajat seluruhnya dalam luar semuanya adalah stainless steel. Disebut stainless steel murni atau stainless steel 360. Itu membuat minuman yang kita pakai untuk tumbler sebagai wadah ya atau alat masak itu bebas timbel dan merkuri. Karena adanya timbel dan merkuri itu memicu radang, memicu inflamasi. Nah, sekarang tadi kita berkata bahwa makanan itu bisa menjadi obat. Tentu makanan yang sesuai dengan pembuat manusia ya. Manusia dibuat oleh Tuhan, Tuhan bikin manual booknya namanya Alkitab, maka di situ ada apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Nah, sekarang bicara dari yang boleh dimakan aja, misalnya sayur ya. Maka di sini perlu cara masak yang benar. Kenapa? Oke, sekarang kenapa kita makan sayur? Kita cari apa sih? Yang pertama, tentu kita mau butuh enzim. Apa itu enzim? Oke.
Kalau kita makan namanya nasi, karbohidrat, protein, lemak, semua vitamin itu nutrisi. Nutrisi dalam tubuh kita akan diolah menjadi kecil-kecil. Kalau misalnya protein ya menjadi asam amino. Kalau karbohidrat, baik itu serat, polisakarida, fruktos, sukros akan menjadi glukos. Ya. Lalu nanti mineral menjadi ionik mineral. Nah, dalam proses pengolahan di dalam tubuh itu namanya metabolisme. Itu butuh enzim. Contoh, kalau kita makan karbohidrat akan menjadi gula, itu enzimnya namanya amilase. Kalau kita makan protein akan menjadi asam amino, enzimnya namanya protease. Kalau kita makan lemak akan ada enzim namanya lipase. Nah, enzim ini jumlahnya ada ratusan bahkan ribuan. Nah, enzim itu selain ludah kita, maka harus kunyah pelan-pelan sampai keluar ludahnya, maka enzim itu juga ada di dalam sayuran mentah, ya, buah yang kemerampu mentah, yang raw, itu ada enzimnya. Tapi hati-hati harus dicuci, direndam pakai baking soda, pakai cuka apel, pakai garam supaya pestisidanya larut ya. Atau memang cari yang organik atau hidroponik yang dikurung ya pakai rumah karena kalau nggak dikurung itu kalau nggak disemprot pestisida gagal panen ya. Kalau dikurung maka dia nggak ada belalang, nggak ada belatung, nggak ada serangga, nggak disemprot pestisida. Maka dari lalaban dan salad, atau kalau orang luar negeri ya salad ya, kita Indonesia lalaban. Baik itu lalapan yang paling sederhana ya timun, seledri, itu kita dapat enzim. Karena enzim itu rusak dengan 40 derajat, maka kita makan mentah. Tapi kalau makan mentah kita takut ada bakterinya rusak, maka ditumis atau dipasteurisasi. Ya, kenapa susu dipasteurisasi? Karena kalau misalnya sayur ditumis, itu yang kena panas kan cuma dinding luarnya saja. Dinding luar dari sayuran. Warnanya masih hijau. Nah, itu kemungkinan besar enzimnya masih ada. Ya, itu kita dapat enzim dari yang raw. Ya, tapi kita makan kan bukan untuk enzim, makan sayur dan buah. Kalau kita ngomong sayur dimasak gitu ya, kita bukan cari enzim aja, kita cari vitamin. Nah, kalau cari vitamin, suhunya masih bisa dinaikkan. Kenapa susu itu dipasteurisasi? Bukan direbus sampai mendidih. Kalau mendidih namanya sterilisasi. Tapi kalau sterilisasi itu cuma 4 detik. Kalau di pabrik susu ya, saya lulus dari IPB, saya dulu kerja di pabrik susu, ya bikin Enfamil, Enfapro, yang namanya PT Sugisindo itu terima maklunan dari berbagai merek dunia ya di Bogor. Itu kalau sterilisasi itu cuma cepat gitu ya, lewatin pipa yang suhu 100 derajatnya itu dilewatin itu cuma 4-5 detik. Tapi kalau direbus kayak orang bikin susu sehat pinggir jalan pakai tenda, ya dari sore udah direbus, itu susu mendidih ya vitaminnya rusak. Karena susu itu vitamin itu rusak dengan suhu 70 sampai 85. Maka pasteurisasi itu 85 derajat. Bikin bone broth itu 85 derajat. Nah, makanya untuk beberapa sayur itu bukan direbus, tapi ditumis. Itu juga kayaknya mendidih, tapi kan cuma sebentar. Mungkin sebagian kena yang 100 derajat, tapi sebagian dalamnya belum sampai 70. Nah, itu kita masih dapat vitamin. Ya. Kalau 70, enzim udah rusak. Enzim itu sebenarnya lalaban, salad, yang raw, ya, yang mentah. Nah, untuk dapat vitamin maksimum 70-80 derajat, kita dapat vitaminnya. Kita makan sayur cari apanya sih? Misalnya cari mineralnya. Nah, di sini agak bebas masaknya ya. Kalau gitu gudeg nggak ada vitaminnya, Pak. Itu kan dipanasi berkali-kali. Ya tetap ada manfaatnya. Kita cari mineral. Gudeg ada mineralnya, nggak apa-apa. Saya juga makan gudeg juga. Lupa itu kan udah dipanasi. Ya, jadi kan saya nggak cari vitamin. Jadi kalau otak saya, aku mau cari mineral ya. Gudeg nggak apa-apa. Ya, mau dipanasi 100 derajat pun 200 derajat mineral tidak rusak. Ya, bahkan beberapa antioksidan nggak rusak loh. Ya, vitamin itu antioksidan yang rusak oleh 70 derajat. Tapi beberapa jamu-jamuan itu kan malah ini ya airnya 1 liter direbus sampai tinggal setengah liter. Nah itu rebusnya berapa jam itu? Berjam-jam itu. Itu untuk mendapatkan antioksidan yang tidak rusak oleh pemanasan. Sementara yang rusak memang tidak dibutuhkan. Kalau enggak nanti orang bisa minum makan buah ini, buah itu, akar ini, akar itu. Wah malah pusing, malah mabuk, malah keracunan. Misalnya bukan mahkota dewa gitu ya. Itu ada racunnya, tapi racunnya hilang oleh pemanasan. Maka nenek moyang kita pinter ya. Ini empon-empon, lengkuas, jahe, kunyit, ada empon-empon, rimbang-rimbang ya, digodok ya, orang Jawa bilang digodok, direbus ya. Nah, rebus ya. Akhirnya 2 liter tinggal 1 liter. Nah, itu kan rebusnya lama banget itu. Tapi rebus itu mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 5 jam, air mendidih itu ya 100 derajat. Yang repot tuh goreng.
itu 200 derajat. Aduh, udah rusak. Nah, makanya jangan goreng. Begitu goreng, omega 3, kolagen rusak. Wah, makan ikan, kolagennya banyak. Iya, kalau kalau tumis, pepes, kuah, ya, steam, kukus, itu 100 derajat. Jadi kita makan tuh mau cari apa dulu gitu ya. Carinya mineral, Pak. Ya ikan goreng nggak apa-apa, ada mineralnya, ada proteinnya. Tapi kalau misalnya mau carinya tuh kolagen dan omega 3, digorengnya salah gitu ya. Malah omega 3-nya rusak jadi trans fat. Jadi makanan itu bisa menjadi obat. Pertama bahan bakunya dulu sesuai dengan SOP yang Tuhan sudah atur dalam Alkitab. Karena Tuhan manusia yang bikin Tuhan ya. Dan mungkin bagi yang terlambat login tadi saya kasih cerita mobil ya, yang bikin BMW ya pabrik BMW. Dia kasih tahu ya isinya Pertamax. Yang bikin pabrik bikin Daihatsu yang levelnya yang untuk mobil pick up ya boleh diisi Pertalite. Kalau ada beli BMW ya terserah saya dong. Kok ini mobil saya kok aku yang punya. Tak isi Pertalite ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. BMW diisi Pertalite. Harusnya 10 tahun nggak rusak, ini 5 tahun rusak. Lalu rusak ada pergi ke penjualnya. Ini kenapa cepat rusak ya? Diperiksa tangkinya ya, tangkinya diperiksa banyak endapan timbal merkuri. Ah ini diisinya Pertalite nih, bukan 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 Pertamax nih ya. Garansi nggak berlaku karena Anda ngisi ya itu kan punya saya lah. Iya, ada yang punya, ada yang beli, tapi ini saya yang bikin gitu ya. Sama Tuhan bikin manusia, dibikin SOP Kitab Taurat. Ini jangan dimakan, itu jangan dimakan, lembu, domba, sapi, dagingnya boleh kau makan, lemaknya jangan kau makan. Tubuh kita 36,5 derajat, binatang binatang kaki 4 37 derajat. Kita makan lemaknya, lemak lemak darahnya itu masuk tubuh kita, darah tubuh kita kental, tubuhnya darahnya kental, tekanan darah tinggi, kolesterolnya nempel, plak kolesterol, kena stroke, lalu datang sama Tuhan. Ya kayak orang beli BMW, pergi ke toko pembuatnya. Ya. Tuhan, kok saya sakit, sembuhkan saya dong Tuhan. Darah saya kental, plak kolesterol, darah tinggi. Kalau saya Tuhan tak tempeleng orang itu. Plak, kamu makan seenaknya sendiri. Kan itu baca dong manual booknya. Lah ini kan mulut saya sendiri Tuhan, tubuh saya sendiri. Ya sudah, kalau gitu ya sembuh-sembuh sendiri. Jangan minta saya sembuhkan. Kamu ini enak aja ya. Mobil suruh isi Pertamax, diisi Pertalite. Begitu rusak, minta minta ganti, klaim asuransi ya nggak bisa. Kamu manusia tuh gimana sih? Dikasih anjuran makan sama Alkitab. Jadi kan mulut saya, tubuh saya, ya sudah, silahkan, nikmatilah sakitnya gitu ya. Kalau saya Tuhan begitu, atau Tuhan bisa ngomong, ada dengar suaranya, jangan-jangan Tuhan juga bicara begitu. Jadi pertama bahan bakunya, ikuti SOP-nya. Nah kedua, cara masaknya. Masaknya yang benar, karena masak yang salah, misalnya temperatur aja bisa merusak makanan-makanan nutrisi yang memang rusak oleh temperatur. Belum lagi malah justru uh, alat masaknya itu mengkontaminasi sebentar ya, mengkontaminasi uh, makanannya. Ya, makanya sekarang banyak sekali orang kena minum, kista, kanker, tumor akibat apa? Radikal bebas. Dari mana radikal bebas? Dari racun dalam tubuh. Racunnya apa? Minum, kadmium, arsenik, timbal, merkuri. Itu kan banyak sekali dijumpai di dalam hasil tes mengenai racun dalam tubuh ya. Anda bisa cek ke rumah sakit, ada datang ke saya ya tanggal 13, tapi 13 Desember di Salad Master House di Happy Healthy Cooking udah full ya. Itu saya bisa ngetes dalam waktu 3 menit ketahuan ada racun-racun apa saja. Nah, tapi adanya racun dalam tubuh yang begitu banyak itu mengkhawatirkan saya gitu ya, cemas. Aduh ini kenapa ya banyak orang keracunan ya, tentu kita bisa telusuri dari bahan bakunya ataupun dari cara masaknya. Nah, maka karena itu malam ini ya saya singkat aja supaya nanti waktu buat tanya jawabnya panjang ya. Sekarang kita akan menyaksikan ya, saya akan segera berikan ke ini saya perkenalkan dulu ya, namanya Salad Master ya. Saya spotlight dulu dan sambil saya perkenalkan ya sebentar. Salad Master itu salah satu merek dari peralatan masak yang bahan baku alat masaknya itu stainless steel murni ya. Jadi waktu sedikit saya sebagai mereka biar siap-siap ya, saya akan ceritakan nanti tentu akan ada prolog dari HHC ya, Happy Healthy Cooking. Tapi saya mau cerita sedikit sambil persiapan supaya mereka persiapan masaknya itu saya cerita perkenalan saya dengan Happy Healthy Cooking atau Salad Master ini. Jadi
tentu saya berawal dari Dokter Elizabeth Subrata ya. Waktu itu istri saya itu lututnya sakit sampai pakai kursi roda. Kalau ke airport kemana-mana, di rumah pakai tongkat. Dan itu sempat 6 bulan. Nah, di awal-awal sakit itu dibawa ke dokter, memang ke rumah sakit, di MRI, lututnya robek. Dan meniskusnya, jadi meniskus, tempurung lututnya robek. Lalu dokter Elizabeth Subrata menyarankan bikin bone broth. Kita ke rumah sakit, waktu itu ke rumah sakit Pondok Indah yang di Bintaro, disarankan untuk operasi ganti tempurung lutut. Nah, ganti tempurung lutut itu 200 jutaan ya. Akhirnya mencoba alternatif, konsultasi sana sini sampai ke di Amerika juga. Akhirnya itu bisa kok meniskus tempurung lutut itu dilapisin ya. Robeknya mungkin nggak akan sembuh tapi dilapisi ulang gitu ya dengan kolagen yang berkualitas yaitulah bone broth, bahkan kalau dokter Elizabeth Subrata tuh ini semacam stem cell. Nah, cuma masaknya ini suhunya harus terkontrol. Nah, akhirnya kita berkenalan dengan Salad Master dan kita membuat bone broth dari Salad Master. Dan bone broth ternyata bukan hanya untuk memproduksi kolagen bahkan yang seperti semi stem cell, tapi juga bisa bone broth itu untuk kalau yang kemarin kita seminar dengan dokter Genti itu bisa untuk juga mengatasi leaky gut ya, usus bocor itu butuh butuh bone broth, butuh kolagen yang tidak rusak. Nah, itu dengan Salad Master dengan mudah bisa dikendalikan suhunya. Karena kalau kita ada leaky gut, usus bocor, larinya alergi, autoimun dan sebagainya ya. Dan itulah kenapa sekarang saya ada kerjasama dengan uh, Happy Healthy Cooking ini atau Salad Master ini ada tes kesehatan berlokasi menggunakan kantornya Happy Healthy Cooking sebulan sekali. Ya, nah, malam ini mereka akan mendemonstrasikan, mengajarkan cara masak yang sehat. Ya, oke itu prolog dari saya. Saya serahkan ke Bu Bulan. Silakan kalau mau ada penjelasan prolog atau yang lainnya silakan. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir ya pada acara Zoom kali ini. Terima kasih kepada PSB Ministry sebagai penyelenggara dan Pak Jarod juga sebagai narasumber yang sudah mempersilahkan kami untuk presentasi pada malam hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini sudah cukup dijelaskan oleh Pak Jarod tadi kelebihannya apa saja dan langsung saja saya ingin tunjukkan gimana sih cara masak sehat ala Salad Master. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memasak 3 macam menu yang familiar di rumah-rumah. Salah satunya nanti kita akan buat sop ayam, terus kita juga nanti akan buat snack sehat, rebus-rebusan. Dan yang ketiga kita juga akan buat kue. Jadi sekarang kita kue udah nggak perlu oven lagi, kita bisa langsung buat di atas kompor. Gimana caranya? Langsung saja di sini saya akan mulai ya. Izin Bapak Ibu, suara saya jelas, videonya di monitor jelas juga ya, di Zoom, bisa dilihat. Iya, kelihatan jelas. Oke, baik. Langsung saja di sini saya yang pertama akan membuat kue. Kuenya ini adalah banana cake. Jadi di sini saya sudah siapkan tadi pisangnya udah saya hancurkan. Langsung masuk. Tambahkan juga di sini brown sugar. Sambil campur pisang dan juga brown sugarnya. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini, kita bisa tambahkan 2 butir telur. Aduk-aduk lagi. Dan kita akan tambahkan di sini coconut oil sebanyak 70 ml. Oke, 70 ml. Aduk. Nah, untuk bahan basah semua sudah tercampur. Sekarang kita akan tambahkan bahan keringnya. Tepung protein rendah. Masuk. Sambil kita aduk. Tambahkan juga powder spicesnya. Ada cinnamon powder, nutmeg powder, sama ginger powder. Kayu manis, pala, dan juga jahe. Nah, kita aduk sampai merata. Sambil kita aduk, kita juga bisa masukkan di sini baking soda dan baking powder yang food grade. Jadi yang memang digunakan untuk makanan.
Nah, oke. Siap. Nah, adonannya jadi, kita udah nggak perlu mixer lagi. Nah, tadi di sini kalau ada yang nggak, saya masukkan tadi sedikit ya sisa minyak ke dalam panci untuk mengolesi pancinya agar tidak lengket. Ini. Ini kita oles aja permukaannya. Lalu kalau sudah oles rata, kita langsung masukkan adonan yang tadi udah kita aduk. Di sini bisa dilihat. Kita masukkan semua adonan. Nih. Nah, ini kalau dilihat ibu-ibu bisa marah nih. Ada sisi segini nih, nggak boleh ada. Harus habis. Jadi saya habisin aja. Sampai tetes terakhir. Seperti ini. Biar cakep lagi, kita mau tambahin topping. Di sini saya punya slice almond. Saya mau spread aja di sini. Saya juga di sini ada slice banana. Ini juga banana cake. Jadi saya butuh banananya sebagai topping biar cantik dan juga representing ya karena banana. Oke, sedikit lagi. Sip, udah cukup. Sekarang langsung kita siapkan dulu. Karena tadi saya bilang saya nggak pakai oven, saya mau pakai kompor. Siapkan kompor dengan api sedang. Oke, api sudah api sedang di sini. Kita sekarang akan kecilkan ke api kecil. Kecil banget untuk memasak kuenya atau memanggang kuenya di atas kompor. Udah cukup kecil, tutup pancinya, langsung kita taruh. Dah, sekitar 30 menit kue akan matang. Jadi kita masih punya waktu untuk siapin masakan yang lain. Sambil menunggu kuenya matang, kita juga di sini saya akan siapkan untuk bikin sop ayam. Gimana cara masaknya? Simple aja. Di sini saya udah siapin pancinya. Bahan-bahannya juga udah saya siapin. Di sini saya punya ayam ya, udah potong dadu. Langsung masuk. Terus di sini juga saya ada wortel, potong sekitar 1 cm. Masuk. Dan saya juga di sini punya kentang. Kentangnya kita rendam dulu. Kenapa? Untuk melarutkan sebagian patinya. Jadi punya masalah gula bisa pakai cara ini untuk mengurai kadar gula pada kentang. Nah, ini saya angkat dari rendaman, langsung saya masukkan ke dalam panci. Lihat ya, ada patinya di sini. Ini yang kita kurangin. Terus kita masukkan juga di sini ada bawang daun atau green onion juga seledri yang udah diikat. Masuk. Lalu terakhir tambahkan air. Oke. Karena sup emang minta airnya banyak. Oke. Nah, sekarang ini beri tutup. Tutup. Kita masak. Oke. Nah, sambil nunggu kue sudah, sop ayam udah, sekarang kita mau bikin snack apapun rebusannya. Di sini saya udah siapin juga untuk sayur-sayurannya tadi yang dibilang Pak Jarot kalau di luar namanya salad, kalau kita namanya lalap, ya. Labu acar masuk, wortel juga masuk,
Labu acar masuk, wortel udah masuk. Jagung juga kalau punya boleh seperti ini. Terus saya juga di sini mau tunggu dulu deh. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu yang ada di Zoom. Di sini ada yang suka masak atau yang biasa masak di rumah? Boleh raise hand mungkin saya sambil mantau dari Zoom. Boleh kasih reaksi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang sering masak di rumah, boleh raise hand, angkat tangan, raise hand. Ada Ibu Rini Wijaya ngasih emot. Ada lagi? Suka makan. Saya suka makan. Oke, boleh. Ya, oke, baik. Bu Mina, ya Bu Mina. Bu Mina bisa berbicara sekarang. Mungkin saya mau sedikit bertanya di sini. Oke, sebentar. Ya, itu bisa unmute sekarang. Tadi saya mute. Oke, Masing-masing Ibu bisa Mina unmute. silakan. Kalau mau bicara, Bu Mina ditanya ama itu, kalau mau jawab boleh. Oke, baik. Pertanyaannya saya nih. Ini lihat ya. Saya panci ini ada sayuran nih segini banyak. Kira-kira kalau kita mau ngerebus sayuran ini, kita butuh air berapa banyak sih? Boleh dijawab silakan atau boleh chat di kolom chat ya kalau memang lagi tidak bisa berbicara. Atau siapapun yang suka masak mau nulis jawaban juga boleh. Oke, Ah, sedikit airnya. Oke, ada yang udah sedikit airnya boleh. setinggi Ada juga sayur. mungkin setinggi sayur. Oke. Nah, maka di sini ya, saya akan tunjukkan dengan sayur sebanyak ini yang hampir satu panci penuh. Hitung bareng-bareng ya. Saya punya air di sini. Satu, Sendok, dua dua, sendok, tiga. tiga sendok. Dah, 3 sendok makan aja. Kita cukup dengan 3 sendok makan, kita udah bisa ngerebus sayurannya. Plus yang doyan telur kayak gini, taruh aja, tutup, taruh di kompor, nyalain kompornya. Hmm. Kita pakai api sedang ya. Nah, pakai api sedang, nanti akan saya jawab pertanyaan itu. Oke, sambil menunggu semuanya di sini, 3 menu udah kita masak. Mau ngapain sekarang? Bingung ya? Jangan dong. Nah, sekarang saya mulai minta bantuan Bu Bulan untuk sorot ke salad mesin Bu Bulan. Oke, dilihat ya di salad mesin ya. Di sini salad master punya alat yang namanya salad mesin. Berfungsi sebagai apa? Tentu saja buat motong sayuran. Berbagai macam sayuran kita bisa potong dengan alat ini. Tapi yang paling sering saya tunjukkan adalah kita mau melakukan yang namanya itu adalah carrot test atau tes wortel. Nah, saya punya wortel di sini, 1 buah. Saya parut wortelnya seperti ini ya. Oke, kita parut halus kayak gini. Kalau kita lihat ya, parutannya rapi. Ini kita bisa bikin buat apa? Isian rogut, isian lumpia, isian pisol, cakep banget. Kita suka nih potongan yang seperti ini. Nah, terus kalau udah potong seperti ini mau diapain? Kalau Bapak Ibu di rumah punya wortel, boleh dicoba ya. Diparut atau dipotong tipis-tipis kecil seperti ini. Dicicipin dulu wortelnya. Ambil 1 jari, 1 jumput jari seperti ini. Dicicipin. Dan saya akan minta simpan itu rasa, aroma, taste, flavor semuanya sebanyak, anggap sebanyak 100%.
Nih saya coba ya. Manisnya ada, aroma segernya ada, rasanya masih fresh banget di mulut. Lalu sekarang nih, wortel ini akan saya tambahin dengan air mineral. Anggap kita lagi ngerebus wortelnya. Tadi yang bilang setinggi sayur boleh dilihat ya. Ini setinggi sayur airnya nih. Ini saya rebus, saya masak. Nah, kalau udah saya rebus, udah dimasak, biasanya apa? Wortelnya kita angkat, simpen di piring, taruh di atas meja makan, disantap sama keluarga. Terus nih, airnya kemana biasanya? Dibuang. Simpen aja, ntar juga habis sendiri. Atau ya udah, nggak dipakai juga. Taruh deh di pembuangan. Sebelum itu, tadi yang udah diangkat nih wortelnya, coba dicicipin. Saya coba ya. Udah, hampa, tawar. Kenapa bisa tawar? Karena, saya mau tunjukin, air mineral yang tadinya putih, sekarang warnanya menjadi jingga orange. Artinya apa? Dari segi rasa, mineral sudah berpindah yang tadinya dari wortel utuh, kita rebus dengan air yang banyak, mineralnya larut, pindah ke air, wortelnya matang, diangkat, airnya dibuang. Selain mineral apa lagi? Kalau warna, ya, air tadi bening, sekarang jadi warna jingga, kekuningan, vitamin. Vitaminnya larut di air, dibuang juga lah. Artinya kita udah membuang segitu banyak nutrisi dengan teknik masak yang kurang tepat. Jadi, ini yang banyak nutrisinya, yang tadi 100% rasa, aroma, kita buang. Udah. Makanya, kalau yang tinggal di perumahan ya, mungkin diganggang lihat penghuni pembuangan itu pada gemuk-gemuk sekarang. Kita udah siapin racun, siapin perangkap A, B, C, D. Kok masih hidup? Ya iyalah, orang nutrisi yang harusnya kita konsumsi, kita masukkan dalam tubuh kita buang. Karena kita nggak tahu, kita rasa kayak, oh ternyata selama ini saya masaknya sudah salah. Saya ngerebus airnya penuh, seperti itu. Nah itu juga tadi kalau ada yang peka, ada yang nggak, sayurannya nggak dikupas. Kenapa? Seperti yang Pak Jo tadi bilang, 30-20% nutrisi berada di antara kulit buah, kulit sayur, dan daging buah, daging sayur. Di antara itu. Jadi kita kadang mau masak, kita kupas terus, dibuang juga lah itu. Udahlah dikupas, udahlah lagi direbus dengan air yang banyak, udah berapa banyak sih nutrisi yang kita hilangkan pada saat kita pas memasak. Saya udah bilang, saya masaknya dikukus, saya masaknya direbus, nggak ada yang goreng-gorengan, tapi dikupas, airnya banyak. Apa bedanya? Dari situlah kita makanya ingin menjaga nutrisi dari cara seperti itu. Terus kalau misalnya kulitnya keras, kulitnya hmm, rusak gitu, nah selagi kulitnya lembut dan bisa dimakan, usahakan jangan dikupas. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah dikukus lebih baik ya Pak? Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, tadi kita masak dengan api kecil dan api sedang. Kenapa? Karena kita tidak mau merusak nutrisi makanan selain dikupas, memasukkan air yang banyak, tapi juga suhu yang tinggi. Ya, suhu yang tinggi bisa merusak nutrisi. Kenapa seperti itu? Nah, nanti akan saya jelaskan kalau sudah ada yang bereaksi masih kita. Tapi karena baru dimasukkan, jadi masih tenang. Nanti kalau udah ada yang agak berisik, kita akan
sebut di situ. Langsung aja saya sebutkan ya. Jadi kita memasak dengan api sedang ke kecil, kita berharap di dalam panci kita itu suhunya tidak sampai suhu mendidih. Suhu mendidih adalah 100 derajat Celcius. Nah ini bisa fokus lagi ke kamera atas ya, Bu Wulan. Ada yang berbunyi nih. Atau saya mungkin boleh buka kamera tab saya juga di sini kalau ada yang mau lihat. Nah, nih sudah ada yang bunyi barusan, udah saya kecilin. Saya cek lagi ya. Udah vakum dia. Nah, barusan ini yang bagian sup udah bunyi. Bunyinya kayak gimana? Ini kita lagi nih. Nah, tuh yang di es ada reaksi sama seperti kita bilang memasak dengan alat masak bertekanan tinggi itu klik-klik. Kedengeran ya suaranya? Klik-klik gitu. Nah, artinya suhu makanan yang ada di dalam panci sudah 85 derajat. Tugas kita apa? Kecilin pancinya sekarang. Kecilin pancinya. Kecilin api kompornya. Ya, nah, udah diem tuh. Udah gak ada suara lagi. Kalau udah gak ada suara lagi kayak gini, Bapak Ibu coba buka. Nih, dia kaku. Dia kayak narik. Kenapa? Karena terjadi setelah dia klik-klik, kita kecilkan, valve-nya turun, terjadi yang namanya proses semi vakum. Ya, sama seperti dengan alat masak yang menggunakan tekanan uap tinggi. Tapi dia menggunakan tekanan uap tinggi di mana suhunya di sampai 300 derajat, tapi kita hanya menggunakan suhu 85 derajat. Karena seperti saya bilang tadi, saya tidak mau merusak nutrisi makanan saya karena overheat, karena panas yang tinggi. Kita menjaga nutrisi dengan cara-cara seperti ini. Oh, ada yang saya ahli gizi loh di sini, Pak Pras Dodi. Oh, ya itu dia salah satu itu. Selain tadi mengupas, memasak dengan air yang banyak, memasak dengan suhu tinggi, ada juga nih yang bisa menyebabkan kita kekurangan nutrisi, kehilangan nutrisi dari makanan. Apa itu? Oksidasi. Oksidasi itu apa sih? Oksigen, ya, udara. Kita ngupas kentang, apel, kalau kita nggak rendam, kira-kira apa yang terjadi? Menghitam, warnanya jadi gelap, jadi jelek. Itulah oksidasi yang nampak. Selain dari udara, kalau Bapak Ibu nih, atau Pak Jarot ya, yang punya vitamin, itu di rumah vitaminnya itu pasti botolnya, warna botol vitaminnya itu warnanya gelap atau dope. Kenapa? Kenapa nggak bening? Padahal kan lebih cantik ya kalau bening ya. Kenapa harus gelap? Karena tertulis juga di situ, hindari dari kontak cahaya langsung. Karena cahaya juga bisa mengoksidasi. Karena itu kita juga harus menjaga si makanan kita ini dari udara dan juga cahaya. Sebisa mungkin ditutup seperti ini, kita udah juga bisa menjaga nutrisi. Seperti itu. Oke, kita mau ngintip-ngintip yang mana dulu ya? Atau biarin dulu deh. Tadi udah kecil, si sayur sama telur. Setelah klik-klik, kita kecilin. Kita bisa tunggu kurang lebih selama 10 menit. Udah matang semua. Sup juga udah klik-klik. Tadi kita udah kecilin. Tapi masih ada bunyi dikit. Nggak masalah. Karena tadi kita cukup banyak ya masak airnya. Kenapa tadi kok rebusannya yang sebelah kukusan yang snack itu dikit, terus sup airnya banyak? Apa bedanya? Kan kalau sup kita minum juga airnya, kita nggak buang airnya. Karena itu kalau misalnya selagi airnya dikonsumsi, it's okay. Tapi kalau enggak, lebih baik dengan air yang sedikit. Saya mau ngintip kue deh, saya kok agak nyium bau wanginya ini jadi lapar. Kita intip ya kuenya di sini ya. Hmm, lihat, udah ngembang aja. Nah, di sini ditutupnya ada uap air. Ini kita lap.
supaya panas atasnya merata. Tutup lagi. Dah, kita biarkan. Ini juga sudah wangi si sop dan juga si sayur kurang lebih 7 menit lagi setelah kita kasih lagi. Oke, setelah itu, selain masak, kita menjaga nutrisi, saya juga ingin sedikit sharing ya, seperti yang Pak Jar tadi bilang. Eh, Kadang kita di Indonesia ini waktu di apa namanya? Kalau saya kemarin sama Pak Jarot itu yang quantum resonance magnetic analysis ya Pak ya. Dilihat tuh ada beberapa logam berat. Faktor penyebabnya apa? Selain kalau kita baca di luar, itu banyak yang katanya pekerja tambang itu punya resiko yang tinggi. Selain itu pengendara motor juga ada. Dan saya itu juga dari makanan. Kok bisa sih makanan kita mengandung logam berat? Bisa jadi karena alat masaknya kurang tepat. Contohnya di sini saya punya panci stainless biasa sama panci yang menjadi anti anti panci yang menjadi idola. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang ingin tahu apa sih bedanya panci-panci ini, bisa datang ke kantor kami atau buat yang rumahnya di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara, bisa datang ke Hotel Fantika di tanggal 2 Desember. Bisa hubungin Mbak Wulan juga ya untuk informasi lebih lanjut. Bapak Ibu yang rumahnya dekat Pluit, di tanggal 4 Desember kita ada di Pluit dan juga bisa hubungi Mbak Wulan untuk info lebih lanjut. Oke, nah sini lihat sayurannya. Saya matiin ya. Sayur udah matang, cakep banget. Warnanya masih cerah. Dari labu asarnya, wortel, jagung, telur, semuanya udah cakep. Kita bisa pindahkan telurnya, biarkan dengan api yang sudah mati. Sayur, saya mau cek. Sayur, sop, saya mau cek di sini. Nih. Lihat sopnya. Aromanya enak banget. Nih. Terus mau lihat juga. Terakhir, sambil kita menunggu lagi, saya udah siapin untuk space-nya di sini. Ada bubuk pala atau pala biji yang udah kita serut. Kita bisa masukkan sedikit. Dan juga di sini ada lada dan garam. Biasa aja ya, jangan kebanyakan. Dikit aja. Seperti ini. Oke, tutup. Kita akan aduk lagi sekarang. Aduk sopnya. Dah, tutup. Kembali. Dah. Ini telurnya. Hasilnya dia medium. Kalau Bapak Ibu suka yang matang sempurna, boleh ditambahkan lagi waktunya. Kurang lebih 2 menit lagi, sudah set. Kalau suka yang medium ini yang paling bagus. Kalau matang itu kita takutnya, biasanya itu Bapak Ibu kalau misalnya lagi makan di warteg atau dimanapun, pas dilihat kuning telurnya dibelah, itu ada warna keunguan, kebiruan, kehitaman di antara kuning dan putih. Itu artinya sudah overcook, overheat, dan sudah terjadi yang namanya trans fat. Omeganya yang kita butuhkan untuk tubuh kita, untuk otak kita sudah tidak ada lagi, bergantilah menjadi kolesterol.
Karena itu, ingat, selain bahan yang baik, teknik masak yang baik, diperlukan juga alat masak yang baik. Mungkin sekian saja dari saya. Sebentar lagi sambil kita Q&A sama Pak Jarot. Kita sambil presentasi ya Pak Jarot ya. Terima kasih Pak Jarot. Selamat malam. Silakan. Ya, terima kasih untuk Salad Master yang sudah mendemo cara masak ya. Jadi kalau dibikin highlightnya ya cara masak itu suhu penting, waktu penting, tapi yang paling penting adalah suhu ya. Kedua alatnya ya. Maka zaman dulu itu orang masak kan malah pakai kuali ya. Itu nggak ada logamnya tuh. Sedangkan logam itu kan ada timbel, ada aluminium, ada besi. Ya, besi nggak masalah, kita butuh mineral besi. Tapi ketika sering tercampur dengan logam berat yang sebenarnya dalam tubuh itu racun, seperti arsenik, merkuri. Kalau zaman dulu tuh pakai kuali dari tanah. Ya, setelah dari kuali, lalu akhirnya pindah menjadi porselin. Ya, nah porselin kalau dia murni nggak masalah, tapi kadang dilapisi pakai semacam kayak pelapisnya. Nah, akhirnya orang pindah ke aluminium karena pemanasannya cepat sekali. Jadi hemat listrik karena aluminium dengan cepat sekali menjadi panas, ya sehingga masaknya cepat. Tapi rupanya aluminium tercampur dengan logam berat, ya. Lalu ada lagi muncul teflon, ya, di mana dilapisi dengan lapisan. Nah, kalau lapisannya mulai baret-baret, nah itu kalau misalnya kalau orang dites dalam racun dalam tubuhnya, kok banyak timbel ya. Ya kalau zaman dulu timbel bisa muncul juga dari tambalan gigi yang dari timbel. Tapi zaman sekarang kan tambalan gigi bukan timbel lagi. Nah, dari mana tuh maksudnya timbel? Bisa bisa dari mikroplastik ya, dari teh celup, kopi celup. Kalau minum gelas pakai gelas kertas, maka kalau saya pergi ke minum kopi itu saya masuk ke kafe, tak lihat gelasnya kok kertas. Saya tanya, ada gelas yang porselin nggak? Oh, nggak ada, Pak. Saya pindah tuh. Bahkan sekarang karena susah cari yang gelas gitu, saya di mobil saya, di tas saya ada gelas, gelas porselen. Jadi kalau saya kopinya rame, enak nih, tapi gelasnya kertas, ada dah, aku keluarin gelasku gitu ya. Atau saya bawa tumbler, saya punya dua tumbler, yang satu germanium dan batu giok, campuran yang satu titanium ya. Nah itu aman buat taruh kopi. Kenapa? Emang wadah itu penting karena wadahnya itu bisa bercampur. Kalau yang mikroplastik ya, itu gelas kertas itu kan bukan kertas. Kalau kertas kena air panas ya hancur. Itu dalamnya kan ada plastiknya. Nah, mikroplastik. Aqua sebenarnya nggak apa-apa karena waktu diangkut pakai truk ya, Aqua bukan merek ya karena sekarang itu pokoknya air mineral. Mereknya bisa Aqua, lain mineral segala macam. Itu diangkut masuk dalam kardus. Nah, mestinya aman. Tapi kalau yang galon-galon di truknya nggak dibungkus terpal. Tadi juga dikatakan Pak Agung ya, semua vitamin itu bungkusnya biru tua, hitam putih kayak kertas. Jadi kita nggak bisa lihat vitamin di dalamnya supaya nggak kena cahaya. Ya, makanya kok kemarin kita seminar dengan Ibu Audrey ya, Presiden Apoteker Asia. Dia pernah kerja di WHO juga. Ya, nah itu beliau tuh malah ketika kan dia seorang apoteker, bahkan pernah kerja di WHO. Tapi dia tuh nggak suka bawain vitamin dari luar negeri. Karena ketika dalam perjalanan kena suhu itu banyak yang rusak. Dia lebih seneng malah justru yang bukan bukan karena nasionalisme sebenarnya, karena yang dibikin di Indonesia ya. Itu kalau dari Ibu Audrey karena memang nutrisi itu kadang mudah rusak oleh panas, oleh suhu. Nah, makan itu kan makan nutrisi. Makanya kita masak dengan cara-cara yang baik, dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Makanya zaman dulu juga orang masak itu pakai areng gitu, pakai anglo gitu ya. Lama masaknya. Sekarang pakai api, apinya gasnya gede pol lagi. Gitu ya. Wah, minyaknya mendidih cepet gitu ya. Namanya fast cooking, masaknya cepet ya, tapi ya suhunya tinggi sekali. Nah, kukus rebus itu ya sebenarnya 100 derajat. Kalau kukus memang lebih panas ya, karena dia uap airnya jadi panas. Kalau di dalam air yang mendidih sendiri, airnya itu 100 derajat, tapi uapnya lebih tinggi. Sehingga ya kalau salad master memang diatur 85 derajat. Bahkan kita bisa atur 80 ya, tapi 85 itu masih itu tidak rusak ya. Makin bikin bone broth itu jadi apa sih bedanya salad master? Dia bisa ngatur suhunya. Jadi kok misalnya ini tadi kan demonya nggak mungkin bikin bone broth ya, ya lain kali bisa juga ya didemokan membuatnya gitu ya. Tapi salad apa bikin bone broth itu 24 jam. Jadi 12 jam sambung lagi 12 jam. Nah, kalau kita bukan pakai salad master, maka suhunya nggak bisa dikontrol. Kalau salad master atur aja 85 tinggal tidur. Nah, dia nggak pernah lebih tinggi dari 85.
Jadi dengan suhu yang seperti itu 24 jam itu tulang-tulang itu terekstrak ya. Kalau dokter Elizabeth Subrata itu mengajarkan terekstrak sampai ke bukan hanya kolagen sebenarnya, tapi banyak banyak nutrisi yang dibutuhkan yang mirip dengan stem cell kalau istilahnya dokter Elizabeth Subrata. Nah itu kelebihan masak di mana ada alat kontrol suhunya karena suhu penting. Kedua bahannya ya disebut dengan stainless steel tadi diralat ya sama Ibu Rosi ya istilahnya 316 ya karena memang itu standar untuk kesehatan ya 304 jangan 306 jangan 314 sudah lumayan kalau beli tumbler itu yang 304 itu 70.000 100.000 304 306 200.000 314 udah mulai itu 300.000 400.000 gitu ya kalau kodenya 314 nah 316 udah mendekati 1 juta ya kecuali ada lagi unsur yang lain kayak sempunya itu tadi itu 1,8 itu dia batu giok dengan germanium ya bukan stainless steel itu lain lagi ceritanya tapi dengan stainless steel 316 itu sudah oke ya untuk peralatan ya. Oke silakan Bapak Ibu kalau ada mau pertanyaan nanya apa aja boleh baik dari sisi gizi, nutrisi, bahan baku, cara masak ya tentu kalau cara masak nanti saya minta bantuan dari Selat Master untuk jawabnya ya. Tapi kalau soal dari sisi bahan bakunya, nah sambil nunggu pertanyaan, saya ulangi soal bahan baku. Sekali lagi, yang bikin manusia yang lebih tahu makanan apa buat manusia. Tapi saya mau sedikit moderat ya. Contohnya, karena kalau Anda ketemu ya itu sahabat baik ya, bahkan senior saya, Ibu Elizabeth Subrata itu ketat sekali ya. Saya tuh pernah dilapori sama panitia nakal ya, undang Bu Elizabeth Subrata. Ya dulu saya yang ngomporin juga. Saya pergi ke sebuah komunitas ya di gereja, panggil Ibu Elizabeth Subrata gitu ya. Ada beberapa yang pernah ngundang bilang, nggak mau Pak Jarot, nggak mau gimana, ngurangi selera makan. Ya. Tapi saya pernah dapat laporan yang lebih jahat lagi gitu ya. Udah dikasih pelajaran sehat, selesai ngajar, Ibu Elizabeth Subrata diajak ke makan Padang. Tanya Pak, Gimana ada rendang segala macam. Dia ngambil cuma timun sama, tanya Pak Jarot. ya, Mau nanya dong, Pak. Ya, ya itu dari silakan. tadi tanya Ya, silakan Pak. tentang apa namanya bakar-bakar, Ya, daging bakar, ya, ayam bakar, sampai dengan ikan bakar. ya. Itu apakah menyebabkan kanker? Nah, kalau menyebabkan kanker, kenapa ada sate? Bubarkan aja sate-sate itu, Pak. Ya. Kira-kira apa penyebab kanker dari bakar-bakar ini? Terima kasih, Pak. Ya, sama juga rokok disebut, bahkan kalau rokok itu pabrik rokoknya sendiri menulis di billboardnya menyebabkan kanker gitu ya. Ya, tapi nggak dibubarin juga. Pajaknya gede banget. Lalu salah sendiri ngerokok. Udah dikasih tahu menyebabkan kanker. Ya, itu ya malah yang bikin menyatakan bukan sate lalu di orang-orang yang jual yang enggak rokok itu yang penjualnya pun pasang iklan ditulis sih menyebabkan kanker gitu. Jadi yang menyebabkan kanker tuh nggak akan ditutup Bapak Ibu. Ya kenapa? Memang ya pajak, ekonomi banyak. Nah sekarang sate, bakar-bakaran. Apa sih yang menyebabkan kankernya itu? Sebenarnya itu arengnya. Jadi areng kalau membakar satenya itu sampai gosong, nah arengnya itu karbonnya itu namanya karsinogen. Nah karsinogen itu bisa memicu kanker, tapi belum tentu. Contohnya juga misalnya orang makan makanan yang makanannya itu ada timbal merkuri, arsenik. Kalau sistem detoknya bagus, ya tidak akan jadi kanker. Jadi kanker itu bisa disebabkan oleh radikal jadi gini kanker itu disebabkan salah satunya ya itu oleh radang itu dipicu oleh radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron. Nah radikal bebas itu bisa dipicu oleh racun atau barang-barang yang namanya karsinogen memicu kanker. Nah di antaranya itu adalah selain soal yang logam berat yang kita bahas hari ini yang ada di peralatan masak ya karsinogen juga ada di beberapa binatang haram. Tapi juga ada cara masak yang salah. Contohnya ketika menjadi arang. Makanya bisa juga ya, namanya jangankan bakar-bakaran. Kayak croissant aja kalau terlalu gosong, itulah juga karsinogen memicu kanker. Masalah menjadi kanker apa tidak, itu masih dipengaruhi lagi tubuh kita ini detoknya bagus apa tidak. Nah sekarang, dari sate dan bakar-bakaran, misalnya ikan bakar, tapi bakarnya pinter dia. Ya, kalau orang zaman dulu di beberapa suku itu bisa masukkan ke bumbung, masukin ke bambu lalu dibakar gitu ya itu nggak ada arangnya ya nggak memicu radang itu kayak dikukus sebenarnya
Tapi ketika ikan, ayam di sate itu sampai bakarannya itu sampai sampai ada arengnya, nah itu areng itu termasuk karsinogen. Tapi bukan berarti orang yang makan sate akan kena kanker. Dia makan sate, tapi ada penawarnya, antioksidannya. Apa anti kankernya? Timun. Ya kalau misalnya di di Batak itu andaliman, di Tiongkok itu bawang putih. Nah, itu sebenarnya antioksidan untuk melawan yang membuat terjadinya radikal bebas. Radikal bebas itu lawannya antioksidan. Maka hampir semua menu bakar-bakaran itu ada timunnya, ada bawang putihnya. Timunnya itu antioksidannya tadi untuk melawan kalau terjadi radikal bebas akibat bakar-bakaran. Nah, kalau bakarnya itu misalnya makanya kalau saya pesen steak gitu ya atau sate gitu ya, saya akan pesen ya jangan sampai gosong ya, 3/4 matang kira-kira gitu. Kalau beli stick itu half done. Kalau di luar negeri half done boleh, setengah matang. Kenapa? Dagingnya steril. Jadi masih merah gitu ya, masih kayak darahnya, itu half done. Tapi kalau di Indonesia jangan, 3/4 aja. Karena kita nggak yakin itu dagingnya itu penanganan dari mentahnya itu sampai kita masak. Itu ya kalau saran saya di Indonesia itu 3/4 matang. Jadi itu nggak akan memicu kanker. Ya, tapi kalau bakar-bakarannya sampai gosong, nah misalnya ikan bakar, caranya gini, dibakar sampai gosong, kulitnya dibuang, ambil dalam ikannya. Nah, itu nggak akan kanker, Pak. Jadi kita bisa menyiasati. Yang penting ngerti caranya atau tahu apa yang membuat kanker itu adalah arengnya tadi. Ya, oke nih Pak Agung mau jawab, mungkin mau menambahin. Ya, silakan Pak Agung. Baik, izin Pak Jarot, Bulan Ya. boleh lagi ke kita. Kita udah mau matang semua ini. Kita mau Oh, oke. tunjukkan makanan-makanan kita yang udah jadi. Ya, sudah terlihat ya di kamera layar atas. Oke, nah di sini tadi supnya kita bisa lihat sekarang garpu, kentang, udah hancur. Ini ya, wortel juga digarpu aja sudah lunak. Artinya makanan kita sudah cukup matang. Dengan waktu yang cepat dan juga tadi teknik semi vakum, suhunya rendah, makanan cepat matang tapi tidak merusak nutrisi. Lalu sini juga saya mau lihatin sayurnya tadi, kelihatan ya. Telurnya tadi kita masukin lagi sebentar dan udah matang merata. Kelihatan telurnya nggak ada garis selis berwarna biru tua atau hitam. Ada telurnya ini masih bagus untuk dikonsumsi, tidak terjadi trans fat sehingga omega 3 ataupun omega yang lain yang diperlukan tubuh kita bisa kita dapatkan secara alami dan juga lebih sehat. Nah, yang paling enak nih sekarang saya mau tunjukin ada apa di sini. Tutup dulu. Mau saya balik seperti ini. Balik ya. Kita balik. Angkat. Sekarang kita kasih piring. Kita balik lagi. Wah. Kita mau potong ya. Dikit. Kita potong. Di sini saya ambil one slice aja. 1/8 piece. Nih, cake-nya. Cakep banget. Teksturnya juga lembut, moist, luarnya garing, sama seperti kita beli cake di restoran-restoran mahal. Tapi kita nggak tahu bahannya apa, kita nggak tahu teknik seperti apa. Dengan cara seperti ini kita udah bisa assure makanan yang dalam tubuh kita, alat masak juga sehat, kita sudah bisa lebih nyaman, lebih aman, lebih secure sama makanan yang kita konsumsi. Apalagi kita udah menjaga nutrisinya dari api yang sedang kecil, bahan yang bagus, teknik yang baik juga. Sudah dipastiin deh, hidup sehat enggak lagi tentang makanan yang enggak enak. Yang kata Pak Jarot tadi, kabur, jadi nggak nafsu makan karena makanannya nggak enak. Tapi kalau kayak gini, udah deh, udah dijamin juga enak. Terus tadi ngomongin sate ya, kalau nggak salah. Kebetulan di tanggal 2 Desember dan 4 Desember di Kelapa Gading dan Pluit, spesial kita akan masak sate. Loh, tadi katanya karsinogennya tinggi, penyebab kanker. Kita akan bikin versi sehatnya tanpa resiko karsinogen. Jadi, buat Bapak Ibu yang rumahnya di sekitar Kelapa Gading, tanggal 2 Desember, sekitar Pluit, tanggal 4 Desember.
silahkan hubungi Bu Wulan. Silakan hubungi Bu Wulan untuk info lebih lengkap dan spesial seminar dengan Pak Jarot tanggal 13 Desember di Menteng, di kantor kami. Jadi, buat yang mau langsung ya, nggak cuma ngelihat doang, kita icip-icip, kita makan nih, tester semuanya, hari Selasa 2 Desember di Kelapa Gading, Kamis 4 Desember di Pluit, dan 13 Desember di Menteng. Itu, baik. Terima kasih Pak Jarot untuk waktunya, dipersilahkan kembali. Oke, saya akan jawab pertanyaan walaupun itu udah saya tulis lewat chat, tapi kan nanti di rekaman YouTube-nya nggak ada ya. Oke, kalau misalnya sayuran sebelum dimasak direndam air garam, ya. Kalau untuk tujuan membunuh bakteri, ya saya adakan penelitian di IPB, ya saya sendiri yang melakukan penelitian di IPB menggunakan ekoenzim, ya ekoenzim itu bisa bikin sendiri, tapi ya fermentasi 3 bulan baru jadi, ya. Atau sekarang walaupun sebenarnya dari pihak Dr. Rosukon melarang menjual, tapi kenyataannya juga di online banyak dijual ekoenzim. Kalau bagi saya ya nggak apa-apa ya. Ada orang yang jual, ada yang beli. Kan kalau tujuannya mengolah sampah, mengolah organik kulit bekas, makin banyak yang beli, yang jual kan nanti dia akan mengolah bikin baru ekoenzim lagi gitu ya kalau dari saya. Tapi emang dari Dr. Rosukon saya melarang menjual. Nah, tapi penelitian saya di IPB adalah dengan diencerkan 500 atau 1000 kali masih sama-sama efektif, maka dengan kontak 10 menit itu ada 10 macam bakteri termasuk E. coli, salmonella segala macam itu mati. Ya, itulah penelitian saya itu yang diberikan oleh Pak Arifin dan Pak Jenderal Purnawirawan Sumarsono ke Yusuf Kala, dan Yusuf Kala tanda tangan zaman COVID yang lalu, sehingga akhirnya PMI seluruh Indonesia itu spraying COVID itu menggunakan ekoenzim. Karena sebelumnya menggunakan klorin dan orang yang kena semprot jadi gatal-gatal, makanya ekoenzim resmi digunakan oleh negara ya karena memang bisa membunuh bakteri dalam kontak 10 menit pengenceran 1000 kali. Nah, itu saya ikut ambil bagian dalam keputusan itu karena saya yang meneliti ke lab IPB. Jadi ketika direndam maka bakterinya mati. Nah, kalau tujuannya untuk bunuh bakteri maka itu 10 menit. Tapi kalau tujuannya untuk melarutkan pestisida itu minimal 30, maka disarankannya 40 menit. Ya udah, direndam aja ditinggal ngapain gitu ya. Itu terutama untuk sayuran yang akan dimakan mentah menjadi lalapan dan salad. Ya, sayuran yang akan dimakan mentah ataupun buah yang akan dimakan dengan kulitnya. Nah, kalau buahnya yang dikupas ya tentu nggak usah direndam dulu. Nah, itu alternatifnya bisa ekoenzim, baking soda, cuka apel, bahkan bisa jus pro, ya. Klasik enzim itu pun ternyata punya hasil yang serupa. Tapi kalau yang saya pribadi meneliti itu adalah ekoenzim, ya. Nah, pertanyaan yang saya jawab lagi dulu ya, di sini ada apakah kombucha fungsi sama dengan klasik enzim? Ya tentu berbeda. Ada kesamaannya, kombucha mengandung enzim, tapi sedikit. Tapi kombucha banyak mengandung probiotik. Karena kombucha itu yang bagian dari contoh probiotik. Probiotik itu ya Yakult, yogurt, kimchi, tepache, kombucha, fruit enzim, jus probiotik, pro jus pro, itu adalah probiotik. Di dalam jus pro ada sedikit enzim. Dalam kombucha ada sedikit enzim. Banyak sekali probiotiknya. Nah, ketika klasik enzim fermentasi sampai 1 tahun, maka memang tujuannya menghasilkan enzim, maka namanya klasik enzim. Tentu ada probiotiknya sedikit, ya kayak cuka apel ya. Kalau cuka apelnya dipasteurisasi, udah nggak ada probiotiknya. Tapi kalau cuka apel atau yang ada tulisannya with mother, itu artinya masih ada induknya, dia begitu selesai panen tidak dipasteurisasi. Itu adalah cuka apel with mother. Nah, itu ada probiotiknya sedikit. Kalau bisa cari probiotik, ya kombucha, kefir, jus pro, yogurt, itu kita cari probiotik. Cari enzim, ya kita minumnya klasik enzim atau fruit enzim. Ya, jadi berbeda, dua-duanya bagus. Kayak bedanya sama nggak sayur sama buah? Ya sama-sama makanan. Sayur mengandung mineral, ada sedikit vitamin. Buah lebih banyak vitamin, ada mineralnya gitu ya. Oke.
ini ada pengumuman-pengumuman setelah direndam ekoenzim perlu dibilas. Ya iyalah, ya. Habis direndam itu kan misalnya pestisidanya kan lepas, tapi kan ada di airnya. Nah, kalau nggak dibilas kan berarti kan itu dilepaskan dari sayur tapi ya masih nempel dibilas lah, ya dibilas. Ya itu udah pasti ya, dibilas. Ya. Oke, yang lain adalah Surabaya belum ada ya, Surabaya belum ada demo massa ya, nanti kalau Salat Master bikin di Surabaya atau pas saya ke Surabaya, saya 2 bulan sekali ke Surabaya, kita boleh juga kolaborasi bikin seminar ya. Nomor handphonenya yang bisa dichat ke, ya itu ada nomor WA-nya Bu Bulan sudah ada ya di atas untuk kontak mengenai Salat Master itu di pos ulang lagi ya. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada ya kita akan selesai. Saya dong Pak. Ya, silakan. Shalom Pak Jarod, saya mau nanya ya. Saya ada masa mengapa gorengan katanya saya waktu itu sering makan gorengan, gula saya tinggi. Katanya mengapa kan gorengan kan kayak nggak manis kan, kayak asin. Katanya nggak bagus bakal penyakit diabetes Pak. Ya, yang digoreng apa dulu gitu ya. Kalau yang digoreng itu pisang goreng, singkong goreng ya. Enggak kayak kerupuk apa-apa kan Wes Pak, itu kerupuk katanya. lagi ya, kerupuk ya jangan. Orang diabetes keripik, kerupuk, peyek jangan. Itu keripik, kerupuk, peyek itu karbohidrat dibakar, itu sudah karbohidratnya naik, belum lagi gorengannya kalorinya. Jadi berhenti ya, saya diabetes. Kayak tahu tempe juga nggak boleh ya? Tahu Gorengan tempe itu minyaknya itu ya. Jadi kukus rebus lebih bagus. Ya. Ya. Itu Pak, saya kan demen makan buah apa-apa. Katanya lebih mengapa kan kalau kita minum jus kan kepengen jus, katanya nggak bagus juga bakal diabetes, tapi nggak pakai gula Pak. Katanya Ya, lebih bagus langsung dipotong kayak pepaya langsung dipotong. Ngapa tuh Pak? Kan oke. sama-sama itu Bukan. nggak pakai Kalau gula. diabetes pun jangan makan buah yang manis. Jadi diabetes nggak boleh makan mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, pisang. Tidak boleh. Kalau enggak ya nggak bisa lepas obat ya. Jadi kalau orang diabetes itu buahnya hanya apuket, Alpukat ya. terus salak, jambu air, jambu kristal ya. Buah yang lain difermentasi jadikan jus pro. Karena buah itu yang manis-manis itu ya gulanya tinggi. Jadi bukan hanya saya nggak makan nasi, bakmi, roti tepung-tepungan. Buahnya manis-manis ya. Itu bukan cuma diabetes ya. Nanti fatty liver juga naik, badannya gemuk, overweight karena kelebihan gula, kebagian karbohidrat dari gula buah itu fruktos. Jadi buahnya nggak boleh yang manis-manis ya. Itu di buah yang manis ya udah bukan dikurangi, udah berhenti aja kalau memang ada diabetes ya. Kalau mau lepas obat. Jadi buahnya manis-manis stop. Buah yang manis-manis difermentasi. Dengan difermentasi jadikan jus pro, misalnya jus probiotik, maka buahnya berubah jadi asam organik, tapi vitaminnya masih ada, enzimnya masih dapat, antioksidannya masih dapat. Maka kalau saya menyarankan probiotik itu jangan kombucha. Kombucha itu teh manis dibikin probiotik. Kalau kombucha yang diajarkan Dr. Elizabeth Subrata misalnya itu fruit kombucha. Jadi dari buah yang manis-manis dikasih Scooby itu maka dapat vitaminnya, dapat antioksidannya, dapat enzimnya, dapat probiotiknya. Nah, kalau kombucha dari gula pasir, teh manis itu masih bisa 10%, 19%, ya gulanya tinggi, nggak boleh buat orang kanker, buat orang diabetes. Jadi orang diabetes, karbohidrat itu termasuk, misalnya, wah saya nggak makan nasi bakmi roti tepung-tepungan, tapi masih makan gorengan, keripik, kerupuk, peyek, sama aja bohong. Kerupuk satu itu nggak kayak kalorinya ketinggian, ya. Kalau diabetes boleh makan apel hijau boleh ya. Kalau apel kuning, apel merah, manis ya seminggu sekali boleh. Kalau orang Inggris berkata begini, 1 apple a day, doctor gone away. 1 apple, kalau 2 apple, diabetes naik, gulanya 4, fatty liver naik. Jadi satu aja cukup ya. Jadi kalau liver ada di bungkus Lebih lemak. bagus itu ya Pak, kayak buah Oke, alpukat bagus saya bacain jawabnya sebentar. Saya akan waktunya sudah mau habis ya. Saya mute aja supaya pertanyaannya tertulis ya. Kalau nggak tertulis pertanyaannya ngalor ngidul ke sana kemari dan banyak ya. Oke, saya akan baca pertanyaan saja sampai jam 9. 5 menit lagi kita selesai ya. Saya akan serahkan kembali ke Bu Mahda ya dari PSBB. Oke, saya akan bacain dengan cepat. Sekarang saya rata-rata buah GMO. Caranya ngelihatnya gimana? Oke, kalau buah, maka pilih yang ada biji-bijiannya. Kalau sayur,
pilih yang buah daunnya paling enggak tidak terlalu mulus, ya. Selebihnya ya sudah makan aja dengan iman gitu ya. Sebisa mungkin sayur yang buah yang berbiji. Diabetes apa bisa makan buah apel? Tadi sudah dijawab. Liver dibungkus lemak, namanya fatty liver. Jadi ada orang yang fatty liver, padahal liver penting untuk pabrik obat. Ya, kalau ada fatty liver, detoxnya terganggu. Belum lagi gunanya liver ada 500 fungsi lebih. Gimana cara buang fatty liver? Satu, diet yang manis-manis. 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, tergantung berapa banyak fatty livernya. Mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, kesemek, durian, stop total. Ya, keripik, kerupuk, peyek, stop total. Lalu apalagi yang dikurangin, nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan dikurangin serendah mungkin. Karena liver, lemak di liver, fatty liver, fat itu dari karbohidrat, kelebihan karbohidrat. Ada fatty liver, ada abdominal fat, ada visceral fat. Maka nomor satu, diet karbo. Diet yang manis-manis, termasuk buah. Orang merasa nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, udah nggak makan jajanan pasar, tepung-tepungan, tapi buahnya tiap hari pepaya. Pepaya masih kemanisan. Buat orang yang ada fatty liver dan diabetes. Buahnya sementara 3 bulan, apuket, beri-berian masih bisa, lalu jambu air, jambu kristal, salah. Ya. Kedua, olahraga. Ketiga, intermittent fasting. Yang keempat, Pak, saya olahraga capek iya, kurus kagak. Saya udah puasa, lapar iya, kurus kagak. Saya udah puasa, udah olahraga, fatty liver nggak turun-turun. Itu namanya punya masalah metabolisme lemak. Metabolisme dinaikkan dengan apa? Satu, klasik enzim. Kedua, vitamin C. Ketiga, kolagen. Ya, ketika metabolisme lemak dinaikkan, nanti baru bisa bakar lemak. Kalau enggak, puasa, lapar iya, kurus kagak. Ya, olahraga, capek iya, kurus kagak. Itu namanya masalah. Kalau mau datang ke tempat saya bisa cek apakah Anda punya masalah metabolisme lemak apa tidak. Dan biasanya kurang vitamin C, kurang kolagen, kurang glutathione. Kurang yang mana? Kalau mau pasti datang ke saya tes. Dengan 3 menit saya langsung ketahuan solusinya, penyebabnya kenapa ada fatty liver. Ya, apakah masalah metabolisme lemak? Tapi biasanya seperti itu. Kalau tidak ada masalah metabolisme lemak, maka tidak perlu tambahan vitamin C, glutathione, kolagen. Cukup dengan diet low karbo, olahraga, intermittent fasting, udah pasti 3 bulan itu normal. Ya. Biji apel boleh dimakan, boleh saja. Ya, tentu ya ala kadarnya. 1 kali makan apel, bijinya kemakan, boleh. Anda makan pepaya, 1 kali makan, ambil 5-6 butir sampai 10 butir masih boleh juga. Itu papain. Ya, Dr. Ruyandi Hutasoid juga mengajarkan makan pepaya, ambil 3-4 butir, kunyah, pahit, ya nggak apa-apa. Ya, kunyah, telan nggak apa-apa. Ya, biji pepaya, biji apel, biji anggur, biji apel itu boleh. Kolagen harus berapa banyak kita konsumsi setiap harinya? Sebenarnya kalau kolagen itu dari makanan, ya kolagen itu banyak di ikan, tapi ikannya tidak boleh goreng. Begitu goreng, kolagennya rusak, omega 3-nya rusak. Ada makan ikan sehari sekuatnya makan boleh nggak apa-apa. Pagi 1 ekor ikan, siang 1 ekor, malam 1 ekor, 1 ekor kayak orang Makassar gitu ya. Orang di Jawa 1 ekor ikan buat sekeluarga. Kalau Anda ke Makassar, sekeluarga 5 orang, nanti yang pegawai restorannya nanya, Bapak ikannya apa? Ibu apa? Anaknya apa? 1 orang 1 ekor. Nanti malam 1 orang 1 ekor lagi. Nah itu kolagennya udah cukup banyak. Tapi kalau ada suplemen, ya Anda bisa sampai 2000 mg nggak apa-apa. Ya, kalau memang kebutuhannya kurang banyak. Nah kalau saya datang ke saya, tak tes dulu. Anda kurang kolagennya di mana? Kurang kolagen cuma di gigi, giginya kropos. Kurang kolagen di tulang, tulangnya kropos. Kurang kolagen di kulit rambut, rambutnya rontok. Kurang kolagen di metabolisme lemak, susah bakar lemak. Kurang kolagen di otot, padahal asam uratnya rendah, ototnya pegel-pegel. Nah, kalau makin banyak kekurangan kolagen di pembuluh darahnya kaku. Saya punya alat yang bisa melihat dari 20 organ tubuh ini mana yang bagian kurang kolagen. Kurang kolagennya dikit, ya Anda butuhnya sedikit. Jadi tergantung kalau bicara suplemen berapa banyak, Anda kurangnya berapa banyak ya. Tapi kalau konsumsi dari makanan bukan dari suplemen, ya Anda makan seperti biasanya, paling enggak biasanya ukuran ikan mungkin Makassar Manado bagus ya. 1 orang 1 ekor sekali makan. Kalau di Jawa kebanyakan 1 ekor buat 1 keluarga, kurang ya. Proteinnya juga kurang nanti, kurang protein. Kalau fermentasi buah-buahan bagus enggak? Bagus. Buah difermentasi jadi probiotik ya. Bikin jus pro itu buah difermentasi ya. Alamat rumah saya di mana? Oke, japri saya, nomor WA saya ada di WA grup, admin grup. Nah, atau kalau enggak nanti tak ketik di sini ya. 0817 4126 365. Dan saya praktek hari ini tadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya praktek di Bogor.
Nanti 13 Desember di Jakarta Pusat. Nanti kemarin kita baru pulang dari Surabaya. Saya keliling Indonesia ya, jadwalnya di WA Group. Kapan saya ke Medan, saya kapan ke Jogja, kapan ke Salatiga, kapan ke Surabaya, kapan ke Balikpapan. Saya putar seluruh Indonesia untuk tes kesehatan. Anda boleh juga datang ke Jakarta, ke rumah saya, untuk tes, bikin appointment ya, karena jadwal saya muter. Oke. Suplemen glutathione, kolagen, vitamin C, ya ada. Kalau di saya namanya SOP. Ya, di KK. Saya di KK Indonesia, kita ada 80-an jenis suplemen. Kalau saya tes dulu, Anda kurang Q10 nggak? Anda kurang D3 nggak? Orang lain minum D3, Anda ikut-ikutan. Anda kurang nggak D3? Wah, teman saya mukanya glowing minum Q10. Jangan-jangan Anda nggak butuh Q10. Anda butuhnya kolagen, vitamin C, dan glutathione. Jangan-jangan Anda nggak butuh glutathione, nggak butuh vitamin C. Anda butuhnya Q10. Jadi Anda butuhnya apa? Kalau saya tak tes dulu. Saya jual suplemen, tapi saya nggak akan menjual kepada orang yang tubuhnya tidak membutuhkan. Nah, taunya gimana tubuhnya membutuhkan? Ya dites. Kalau nggak sempat tes, mungkin Japri bisa katakan gejalanya. Saya sering kesemutan, saya sering kram, saya nggak tahan dingin. Nah, Anda sampaikan keluhannya, kan saya sarjana gizi, saya belajar mengenai pangan, kalau kurang vitamin ini, gejalanya begini, kurang mineral ini, gejalanya begini. Anda sampaikan gejalanya pun, tentu saya bisa menebak. Nah, tapi kalau mau akurat, itu dites. Ya, oke. Jari pelatuk kalau ketekuk susah diluruskan, bahkan gimana penyembuhannya? Ya paling aman dicek ya, apakah kurang magnesium, apakah kurang kolagen, ya, apa kurang saraf tepi yaitu vitamin B. Kalau enggak, misalnya nanti cek lagi, apakah ada penebalan tulang, ada pengapuran, itu bisa banyak penyebabnya. Oke. Terus saya akan selesaikan. Pak, saya puasa gula 87, kolesterol gula puasa 87, kolesterol 8118, aman. Bagus. Ya, nggak usah ribet, nggak usah khawatir. Kalau puasa di bawah 100, ya 87, oke, kolesterol 118, bagus. Gula darah hasilnya normal sewaktu, bagus. Gula darah hasil normal sewaktu. Kalau tes gula darah itu paling bagus HbA1c. Tes sewaktu fluktuatif. Ya. Oke, semuanya ada rekamannya, ada. Oke, saya kembalikan ke Ibu Eva, silakan Bu. Wow, terima kasih Pak Jarod untuk hari ini. Maaf tadi ada gangguan sedikit, jadi nggak bisa live streaming. Sebenarnya tiap hari kita ada live YouTube, tapi tadi karena di luar ada masalah teknis, jadi tidak bisa saya rekam di YouTube. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti rekamannya bisa Bapak Ibu yang mau rekamannya tadi dari pertama ya, bisa nanti tulis nomor WhatsApp-nya, nanti kita kirim rekamannya. Atau Pak Jarod juga ada grupnya ya, bisa dikirim ke grup ya. Ya, terima kasih Pak Jarod dan tadi siapa tadi yang dari Salad Master, luar biasa ya. Pak mau tanya Pak, kalau fermentasi buah, saya kan diajarin nih fermentasi buah-buahan dari berbagai macam buah dan ada juga jahe, jeruk nipis, terus segala macam masukin, jadi kayak ada rasa soda-soda gitu. Kita udah sekitar berapa bulan tuh fermentasinya pakai madu juga, jadi akhirnya jadi kayak ada soda-soda. Itu bagus nggak Pak? Oke. Kalau sebenarnya yang perlu difermentasi itu adalah yang mengandung gula, ya, yaitu apa? Tujuannya apa sih fermentasi? Ada dua tujuan. Yang pertama, buah-buahan tuh difermentasi, kalau namanya bisa ada yang berikan nama fruit enzim, itu fermentasi 1 tahun. Tujuannya mendapatkan enzim, ya minimal 6 bulan. Jadinya fruit enzim atau classic enzim. Tapi disarankan 1 tahun. 32 macam buah. Nah itu dengan madu, ya rumusnya kayak bikin ekoenzim 1, 3, 10. 1 bagian madu, 3 bagian gula, 10 bagian air. Nah itu difermentasi minimal 6 bulan, disarankan 1 tahun, itu mendapatkan enzim. Ada fermentasi untuk mendapatkan probiotik, itu cukup 3 sampai maksimum 10 hari. Ya, 3 sampai 5 kebanyakan. Kalau saya 5 sampai 10, kenapa? Saya diabetes, saya mau buang habis gulanya. Nah itu tidak pakai madu, itu hanya buah-buahan, lalu dikasih biang. Biangnya bisa Scooby, tapi yang dipakai, yang difermentasi bukan teh manis, yang difermentasi buah-buahan. Tujuannya mendapatkan probiotik. Jadi penting sekali mengerti apa tujuannya dulu, gitu ya. Dapetin enzim 6 bulan sampai setahun. 2 tahun nggak apa-apa. Kalau saya fermentasi kadang sampai 2 tahun. Lebih wangi sekali, gitu ya. Nah, dan itu bulan kedua adalah anaerob, tutupnya rapat. Nah, kalau untuk mendapatkan probiotik cukup 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 10 hari nggak apa-apa. Makin lama makin kecut. Tujuannya asam organik dan probiotik. Nah, itu tidak pakai madu.
itu hanya buah-buahan saja, dikasih air, lalu biangnya itu banyak pilihan. Misalnya menggunakan biang namanya promik. Promik itu keistimewaannya ada bakteri termofilik. Bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Buat orang diet keto bagus banget. Nah, atau biangnya itu kayak lactobacillus. Nah, itu kebanyakan misalnya kapsul-kapsul probiotik bisa untuk biang. Yang cair namanya promik. Ya, itu yang banyak dipakai sekarang, ya. Itu yang saya banyak endorse menggunakan promik karena dia ada bakteri baik lactobacillus, ada bakteri termofilik, tujuannya untuk menghasilkan probiotik. Ya, selain itu gulanya dengan fermentasi itu gulanya diturunkan karena gula berubah menjadi asam organik. Nah, sebenarnya yang namanya rimpang, bunga telang, rempah-rempah itu tidak butuh untuk difermentasi. Ya banyak orang karena oh ini fermentasi bagus ya, ditambahi deh jahe, tambah itu ya sebenarnya itu kayak kebiah uyah bagi saya ya. Buat apa? Yang namanya jahe, rimpang ya dari nenek moyang kita itu direbus, diambil, diminum airnya. Kalau tujuannya mau dapat antioksidan. Jadi kalau mau dapat probiotik ya difermentasi. Sementara nanti cengkehnya, jahenya, kunyitnya itu direbus, diminum airnya, tidak usah difermentasi. Karena nggak ada gulanya juga, difermentasi ya sudah mati hanya memberikan tambahan rasa di dalam airnya, tapi sebenarnya tidak butuh difermentasi ya. Yang difermentasi adalah yang mengandung gula. Fermentasi tujuannya untuk probiotik, pakai biang, dan itu hanya jangka pendek, fermentasinya 3 sampai 10 hari. Sedangkan fermentasi jangka panjang itu untuk mendapatkan enzimnya. Jadi berbeda tujuannya ya. Nah, hasil dari fermentasi itu misalnya jangka panjang itu kenapa harus pertama dibuka botol, bukanya tutupnya nggak boleh rapat karena bisa meledak ya. Setelah itu ditutup. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk supaya juga tidak muncul alkohol. Karena kalau muncul alkohol apalagi yang jenis metanol, nanti minum itu malah matanya buta. Ya, dan itu bisa buta kalau metanol itu kalau dari kulit yang keras. Maka buah-buahan yang kulitnya keras tidak boleh difermentasi. Kecuali memang mau bikin alkohol ya, mau bikin metanol biar buat mabuk gitu ya. Jadi fermentasi itu spesifik tujuannya apa, mau menghasilkan apa, itu menentukan bahannya apa, lalu biangnya apa. Jadi kalau ada baiknya ya di mentoring sama orang yang sudah membuat. Salah-salah malah menghasilkan metanol, ya etanol masih nggak apa-apa. Kalau metanol itu bikin buta ya. Itulah kenapa juga kalau kayak ekoenzim itu nggak boleh diminum karena dia fermentasinya tidak terkendali karena nggak pakai biang. Sehingga bisa maka dokter Rosukon yang menemukan ekoenzim itu melarang orang minum ekoenzim. Kalau mau minum itu yang klasik enzim. Ya, pakai madu, kulit lalu yang difermentasi adalah buahnya, bukan kulitnya. Kulit mengandung peptin, peptin menghasilkan alkohol. Jadi fermentasi itu ada ilmunya ya, tapi kalau mau ngikutin apa yang kita ajarkan ya kita di WA Group atau di YouTube ketik probiotik Jarot itu juga banyak diajarkan cara memfermentasi. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa berikan dari segi waktu. Saya kalau mau ada lanjutan acara silakan, tapi saya live duluan. Oke, terima kasih Pak Jarot. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini kita sudah selesai dan untuk pengumuman Bapak Ibu yang bagi yang mungkin nggak tahu PSBB ini apa, penjangkauan sampai bangsa-bangsa